Persoalan netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan pilkada serentak belakangan menjadi fokus publik. Mengingat waktu pencoblosan yang semakin dekat, adanya kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN di Tapanuli Selatan menjadi salah satunya. Apakah dengan pelaksanaan pilkada yang serentak di seluruh Indonesia, bahkan pada seluruh lapisan baik provinsi hingga kabupaten kota akan mempersulit pengawasannya? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. Selamat malam, Mas Fadli, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Kabar baik, Mas. Oke, alhamdulillah kabar baik Mas Fadli. Ini kemudian sudah ditangani oleh Bawaslu baik pihak Sumatera Utara maupun Tapanuli Selatan dan pihak Bawaslu Sumut mengatakan bahwa sudah memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan juga material begitu. Apakah dengan kemudian statement ini kita juga bisa optimis begitu bahwa ini penindakannya akan lebih cepat begitu Mas Fadli? Ya, dugaan pelanggaran netralitas dalam proses penyelenggaraan pilkada tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Proses penegakan hukum mesti berjalan dengan konsisten, dengan tegas, sehingga pelembagaan penyelenggaraan pilkada yang kemudian dilandasi pada peraturan perundang-undangan itu bisa ditegakkan. Nah, terkait dengan pelanggaran netralitas ASN, kemudian juga mobilisasi kepala desa, potensi penyalahgunaan anggaran atau program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang itu berpotensi akan menguntungkan pasangan calon kepala daerah tertentu, itu jelas dilarang dalam undang-undang pilkada. Nah, kalau itu dilanggar, maka Bawaslu mesti melakukan sebuah proses penegakan hukum yang konsisten, yang tegas, tidak perlu ragu-ragu ya. Baik itu sanksinya secara administratif, sanksinya secara pidana, itu soal nanti. Tapi yang penting adalah ada respon dari setiap tindakan yang diindikasikan sebagai sebuah pelanggaran hukum. Itu yang jauh lebih penting. Oke. Kasus di Tapanuli Selatan misalnya, itu salah satu contoh bagaimana respon Bawaslu itu harus cepat, harus profesional, dan harus tegas. Soal sanksinya saya kira itu proses di ujung saja. Tapi yang paling penting, tidak boleh ada pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan pilkada yang kemudian dibiarkan berlalu begitu saja karena kebingungan, karena seperti ada keengganan untuk melakukan proses penegakan hukum. Oke, Mas Fadli, kalau kemudian sanksi menurut Anda di ujung begitu ya, bukankah itu menjadi hal yang penting juga, apalagi mereka pada tingkat kepala desa, camat ini kan yang ada yang dekat dengan masyarakat begitu, yang akan memilih. Ketika memang tidak disanksi secara tegas, bukankah itu akan juga mengulangi nanti di hari H atau bahkan di daerah lainnya akan menjadi presiden begitu, Mas? Ya, proses penegakan hukum dengan proses penjatuhan sanksi itu dua hal yang memang tidak akan bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Makanya tadi saya katakan, apakah nanti sanksinya bersifat sanksi pidana dalam bentuk denda atau kemudian kurungan badan, atau sanksinya bersifat administratif berupa peringatan, peringatan keras, atau bahkan diskualifikasi sebagai peserta pilkada, itu tergantung mekanisme atau aturan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 8 2015 dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2015. Nah, itu tinggal diikuti saja. Dan saya kira bagaimana referensi putusan-putusan pengadilan dalam proses penegakan hukum terkait dengan pelanggaran ASN di pilkada-pilkada sebelumnya itu bisa dirujuk. Nah, yang poin utama saya adalah proses pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN itu mesti jadi fokus bagi Bawaslu, bagi aparat penegak hukum. Karena dengan penyelenggaraan pilkada serentak ya, terutama pilkada yang diikuti oleh incumbent, itu potensinya 2 atau 3 kali lipat lebih besar potensi penyalahgunaan program anggaran daerah atau mungkin anggaran pemerintah pusat termasuk juga, dan termasuk juga nanti mobilisasi ASN kepala desa untuk kepentingan pemenangan. Baik. Nah, sementara larangan untuk memobilisasi ASN melakukan tindakan atau membuat keputusan yang dilakukan oleh pejabat negara, ASN, TNI, Polri, itu clear dilarang dalam pasal 71 Undang-Undang Pilkada. Jadi tadi kalau Muhammad Kodari mengatakan tidak ada pelanggaran hukum terhadap tindakan presiden yang mengendorse calon kepala daerah tertentu, itu keliru. Dia harus baca pasal 71 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pilkada. Pejabat negara, pejabat daerah, ASN, TNI, Polri
itu dilarang untuk membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan peserta pilkada tertentu. Pertanyaannya sekarang, Pak Prabowo apakah pejabat negara? Ya, dia pejabat negara karena presiden adalah pejabat negara. Apakah membuat video mendukung salah satu pasangan calon di Jawa Tengah itu adalah tindakan tertentu yang menguntungkan pasangan calon kepala daerah tertentu? Menurut saya, ya. Jadi kalau dengan mudah mengatakan itu tidak memenuhi unsur pelanggaran, tidak ada larangan, menurut saya harus hati-hati juga. Selevel wakil kepala staf kepresidenan tidak membaca aturan dengan hati-hati. Gitu. Oke, walaupun kemudian disebutkan atribusi yang berbeda ya, bukan sebagai Presiden RI, tapi sebagai ketum parpol yang juga mendukung menandatangani pengajuan paslon tersebut, begitu, Mas Fadli? Mas Bram, itu alasan klasik ya, yang dengan mudah bisa dibantah. Kapan misalnya kita mengatakan Pak Prabowo itu, oh sekarang dia sebagai ketua umum partai, sekarang di kesempatan yang lain dia sebagai presiden. Kan status presiden kepada Prabowo Subianto itu melekat 24 jam. Makanya ada protokoler yang melekat kepada presiden. Ada jaminan keamanan, kesehatan, dan segala macam yang melekat pada presiden. Karena memang 24 jam status presiden itu melekat. Makanya ada pengaturan bahwa pejabat negara tidak boleh membuat tindakan yang menguntungkan peserta pilkada tertentu. Nah, kalau kapasitasnya sebagai ketua umum partai, pertanyaannya sekarang adalah apakah struktur kepengurusan partai politik yang bisa memberikan dukungan kepada peserta pilkada itu hanya ketua umum? Jawabannya tentu tidak. Ada hal kewibawaan kepresidenan juga yang mesti dijaga menurut saya. Oke. Dan kalau kita bicara aturan ya, ada larangannya. Pejabat negara tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan peserta pilkada tertentu. Baca pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat 1. Jadi kalau sebagai kapasitas ketua umum partai, kita tidak akan pernah memisahkan dalam kesempatan kapan ketua umum partai, dalam kesempatan kapan Pak Prabowo sebagai presiden. Itu melekat 24 jam. Baik. Nah makanya yang bisa dilakukan adalah lebih baik menugaskan pengurus atau kepemimpinan partai politik lain untuk kemudian melakukan aktivitas mendukung dalam penyelenggaraan pilkada ini. Oke, berarti pertanyaannya apakah kemudian tadi Rahmat Bajes selaku Ketua Bawaslu RI mengatakan ya ini tidak akan pada ranah Bawaslu Jawa Tengah tapi langsung diangkat atau ditarik ke Bawaslu Pusat begitu. Apakah nanti keputusannya juga akan secepat yang kemudian dilakukan di daerah misalkan dengan Sumatera Utara dan Tapanuli Selatan atau seperti apa yang bisa Anda analisa Mas Fadli dan juga Perludem? Harusnya untuk mengidentifikasi apakah ada ketentuan normatif yang dilanggar dari tindakan Pak Prabowo bisa dengan cepat dilakukan. Pasalnya itu sudah ada tuh, pasal 71 ayat 1. Paling tidak, Mas, menurut saya ada sanksi administratif ya, berupa peringatan misalnya, atau berupa teguran tertulis. Bahwa selain tadi ya yang disebut oleh Pak Rahmat Bagja, ya boleh saja pejabat negara atau pejabat politik ikut berkampanye misalnya, asalkan cuti dan lain-lain. Tapi itu hanya satu pasal saja. Dalam membaca aturan itu harus kita baca secara menyeluruh, secara sistematis. Ada pasal 71 ayat 1 yang ternyata menjadi simpul untuk kemudian menunjukkan penyelenggaraan pilkada yang fair. Equal battlefield ya, jadi lapangan pertarungan itu harus fair. Kalau kemudian ada pasangan calon yang kemudian diuntungkan oleh calon kepala daerah, oleh calon presiden misalnya, atau oleh presiden, oleh pejabat negara, itu telah membuat arena pertarungan menjadi tidak seimbang lagi. Oke. Bagaimana pengaruh presiden, keleluasan presiden, ya itu kan pasti akan jauh lebih signifikan jika dibandingkan dengan figur-figur politik lain. Gitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Semangatnya adalah bagaimana menciptakan lapangan pertarungan yang seimbang dan fair untuk setiap calon kepala daerah. Oke, Mas, kalau begitu pertanyaan terakhir, bagaimana kemudian publik masih bisa meyakini ketika pilkadanya serentak? Bahkan di satu provinsi akan juga nanti pilgub, pilwali, pilbupati, begitu akan cukup banyak. Bagaimana kita bisa mengawasi secara bebarengan tadi, Mas? Ya menurut saya sih partisipasi masyarakat juga menjadi salah satu kunci ya. Karena aktor pilkada ini kan sangat banyak, Mas. Dengan konsekuensi dari penyelenggaraan pilkada secara serentak. Bagaimana kita bisa membayangkan pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilaksanakan secara serentak, pasangan calonnya begitu banyak, turunan dari pasangan calon ini ada tim sukses, relawan, sukarelawan, dan lain-lain ya.
itu pasti banyak sekali. Dan semuanya itu berpotensi menimbulkan pergesekan dan berpotensi melakukan pelanggaran pilkada. Nah, kalau hanya bertumpu kepada Bawaslu saja, itu pasti tidak bisa. Karena personil Bawaslu terbatas, daya jangkaunya juga terbatas, dan jumlah orangnya sedikit. Nah, partisipasi publik dari teman-teman pemantau pilkada, teman-teman civil society, teman-teman mahasiswa, itu menjadi sangat penting untuk menjadi bagaimana pilkada ini bisa dijaga dan dikawal bersama, sehingga ini tidak menjadi rutinitas pergantian kepemimpinan saja, tapi betul-betul menjadi sebuah upaya untuk mewujudkan pendidikan politik yang berintegritas, dan kita bisa menghasilkan kepala daerah yang betul-betul punya visi untuk membangun daerah. Oke, baik. Kita harapkan itu yang memang akan terjadi pada 27 November nanti. Terima kasih waktu dan juga insight dari Anda, Mas Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas Fadli. Sama-sama Mas Bram, terima kasih. Terima kasih.